Baik, Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Tadi tips yang pertama masih ingat? Untuk sakinah apa? Jadikan pasanganmu sebagai ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagai tanda kebesaran Allah, pasanganmu pasti berbeda denganmu. Kalau sama, dia bukan pasanganmu. Yang namanya pasangan itu ada negatif, ada pasti berbeda. Pasti berbeda. Jadi dari sisi otak saja kita sudah berbeda. Perempuan punya titik fokus yang labil, tapi laki-laki punya titik fokus yang hebat. Karena itu perempuan multitasking, dia bisa kerjakan berbagai macam tapi tidak fokus. Laki-laki dia tidak bisa kerjakan banyak hal tetapi fokus. Makanya ibu-ibu angkat telepon suami sambil ngepel, nyusuin anak, nyuci piring, dia bisa itu dalam satu waktu. Tapi laki-laki nggak bisa. Makanya itu perbedaan kita dan di situ letak tanda-tanda kebesaran Allah itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kesimpulannya begini. Kalau Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat Allah, betul sepakat? Bagaimana cara ibu memperlakukan ayat Allah ini? Kira-kira cara megangnya gimana? Di dada sejajar, tidak boleh di bawah perut. Betul? Bahkan orang-orang tua kita dulu mengajarkan di atas kepala, dijunjung tinggi. Betul tidak? Begitulah memperlakukan ayat Allah. Jadi kalau saya punya istri dan dia ayat Allah karena dia adalah wa min ayatih, saya harus peluk dia, saya harus tinggikan di atas kepala saya. Kira-kira betul nggak itu? Begitu juga ibu-ibu dengan suami. Ibu harus peluk dan junjung perintah suami di atas kepala. Kira-kira sakinah nggak? Sakinah. Karena dia memperlakukan pasangannya sebagai ayat-ayat Allah. Wa min ayati. Tips yang kedua, an khalaqalakum min anfusikum. Carilah pasangan yang satu spesies, sama-sama manusia. Jangan nikah sama jin. Itu ada itu berita, saya pernah baca pemirsa. Dikabarkan seorang wanita hamil dan kata paranormal, saya juga tidak tahu kenapa dia disebut paranormal, karena mungkin yang datang orang yang tidak normal. Dan kenapa orang sebut dia orang pintar, karena mungkin yang datang dia katakan ini perempuan dihamili oleh jin. Saya tanya, bisa enggak manusia menikah dengan jin? Bisa enggak manusia menikah dengan jin? Ini pernah ditanya kepada salah seorang ulama namanya Ash-Shibli. Ash-Shibli mengarang satu kitab Akamul Jan. Ya. Dalam kitab itu dia nukil satu buah riwayat Imam Malik. Ya. Pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, memungkinkankah atau tidak seorang manusia, wanita menikah dengan jin atau sebaliknya? Kata Imam Malik, saya tidak menemukan dalil dalam Quran, ada dalil ayat atau hadis yang menyatakan bahwa perempuan dari manusia tidak bisa menikah dengan jin. Maksudnya, berarti mereka bisa menikah. Tetapi, kata Imam Malik, tunggu, jangan dititik sampai di sini. Kata Imam Malik, meski manusia dan jin berpotensi untuk menikah, tapi saya tetap berfatwa bahwa mereka dianggap cacat nikah. Artinya tidak dibenarkan nikahnya. Kenapa? Karena kalau sempat dibenarkan, ditakutkan. Ada wanita yang hamil lalu ditanya, siapa ayahnya? Jin. Padahal dia yang buat dosa dengan pacarnya, misalnya. Maka upaya preventif yang dilakukan Imam Malik dengan landasan usul fikih itu, Sadduz Zar'i, dia katakan walaupun bisa, saya tetap katakan tidak bisa. Makanya hati-hati kalau mau berhubungan dengan suami, melakukan ibadah suami istri, membaca doa agar jin tidak nimbrung. Memang bisa jin mencicipi nikmat yang dirasakan oleh pasangan kita? Bisa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah tertawa tersenyum melihat seseorang. Ternyata disebabkan seseorang ini makan, lalu kemudian dia lupa membaca bismillah. Pada suapan terakhir, baru dia ingat, oh saya lupa menyertakan nama Allah. Barulah kemudian dia katakan, bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Nabi melihat orang ini, yang dilihat Nabi apa?
jin yang memakan makanan orang ini gara-gara tidak menyebut bismillah, memuntahkan makanannya gara-gara sudah disebutkan bismillah awal wa akhir. Kata Nabi, aku melihat jin yang makan makananmu tadi memuntahkan. Itu yang menyebabkanku tertawa. Jadi ibu-ibu tahu bagaimana tips cara membuat setan muntah? Pura-pura lupa baca bismillah, begitu. Tidak, bukan itu kesimpulannya. Setan bisa mencicipi rasa makanan yang kita makan. Begitu juga setan bisa mencicipi nikmatnya hubungan seks yang kita lakukan dengan pasangan kalau tidak menyertakan nama Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,